Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firameta dari kelompok pertama akan menjelaskan pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Sebelum ke pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Lingenfeldt, mendidik adalah secara sadar dan sengaja memberikan pertolongan kepada seorang anak yang belum dewasa dalam pertumbuhannya untuk menuju ke arah kedewasaan dan bertanggung jawab sesuai atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri. Lalu tertera di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan itu merupakan proses pengubahan sikap seseorang dalam usaha mendewasakan melalui beragam upaya seperti latihan, bimbingan, ataupun sekolah. Pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama itu pengertian pendidikan maha luas. Yang kedua pengertian pendidikan secara sempit. Dan yang ketiga pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Pengertian pendidikan maha luas. Pengertian pendidikan maha luas ini lebih identik dengan kehidupan yang kita jalani selama kita hidup. Pendidikan ini berlangsung di mana saja dan kapan saja, jadi di lingkungan manapun tanpa batas. Pengalaman positif yang terjadi di dalam kehidupan dapat disebut dengan pendidikan, karena dapat mempengaruhi pertumbuhan individu. Jadi jika pengalaman negatif itu tidak bisa disebut dengan pendidikan, karena tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan individu itu sendiri. Contoh seperti tidak mengembalikan barang milik teman. Itu merupakan pengalaman negatif yang tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan individu, yang tidak bisa disebut dengan pendidikan. Tujuan pendidikan maha luas ini sama dengan tujuan hidup. Lalu, pengertian pendidikan secara sempit. Pendidikan secara sempit lebih identik dengan persekolahan. Pendidikan ini terprogram, mempunyai aturan, formal, ada batasan waktu dan usia. Jadi, benar-benar pendidikan secara sempit tuh ditetapkan oleh sekolah yang mempunyai aturan-aturan tersendiri. Pendidikan ini terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi adanya interaksi antara guru dan muridnya. Pendidikan ini hanya mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan kewenangan sekolah dalam melaksanakan program kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Menurut Reja Mudiaharjo, pendidikan dalam arti luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui bimbingan, pengajaran, ataupun latihan yang berlangsung di sekolah ataupun luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Kegiatan dilakukan selalu disadari dan bisa berbentuk formal, informal, bahkan non-formal. Pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas untuk menengahi pengertian pendidikan maha luas dan secara sempit. Jadi, contoh dalam arti luas terbatas ini pendidikannya dilakukan oleh keluarga, seperti seorang ibu menyuruh anaknya untuk bangun pagi, menyapu halaman rumahnya. Nah, itu hanya terdapat pendidikan tersebut itu hanya terdapat di dalam keluarga. Lalu pendidikan yang berbentuk formal, informal yang terdapat di sekolah
namun memiliki arti luas terbatas itu seperti OSIS ataupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya, yang terakhir ada karakteristik pengertian pendidikan. Yang pertama, masa pendidikan dari maha luas. Ini berlangsung seumur hidup selama ada pengaruh lingkungan yang positif. Lalu dalam arti secara sempit, masa pendidikannya berlangsung dalam setiap batas-batas waktu di sekolah. Jadi mempunyai batasan tersendiri. Contoh sekolah dari hari Senin sampai Jumat, ataupun dari jam sekian sampai jam sekian, dan memiliki tingkatan-tingkatan seperti SD, SMP, SMA, bahkan sarjana, dan lain-lain. Lalu masa pendidikan luas terbatas. Masa pendidikan luas terbatas ini sama seperti masa pendidikan maha luas. Dia berlangsung seumur hidup, namun tidak berlangsung sembarang. Selanjutnya, lingkungan pendidikan maha luas. Berlangsung dalam segala lingkungan hidup. Jadi dimanapun itu. Lalu lingkungan pendidikan secara sempit. Khusus diciptakan secara teknis di kelas. Lingkungan pendidikannya terdapat di dalam kelas, terjadi di dalam kelas. Lalu luas terbatas. Lingkungan pendidikannya berlangsung dalam lingkungan hidup kultural seperti di dalam keluarga ataupun di dalam masyarakat. Selanjutnya, bentuk pendidikan dari maha luas. Tak sengaja sampai terprogram. Pengalaman dalam hidup terjadi sembarang, dimanapun dan kapanpun. Contoh hal yang tak sengaja, yang bentuk pendidikan tak sengaja dari maha luas ini seperti ketika ada seseorang yang ingin pulang ke rumahnya, lalu dia melewati jalan yang terdapat anjing galak. Keesokan harinya pasti dia tidak akan melewati jalan tersebut. Itu merupakan suatu bentuk pendidikan yang tidak sengaja terjadi. Lalu dalam arti sempit, bentuk pendidikannya tersusun secara terprogram, terjadwal berdasarkan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, bentuk pendidikan luas terbatas. Dapat berbentuk formal, informal, bahkan non-formal. Kegiatan berbentuk bimbingan, pengajaran, dan latihan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika seorang ibu mendidik anaknya untuk bangun pagi dan membersihkan halaman rumahnya, itu merupakan bentuk pendidikan yang terdapat di dalam keluarga. Lalu bentuk pendidikan lainnya seperti komunitas di luar sekolah ataupun komunitas yang terdapat di dalam masyarakat. Terakhir, ini ada tujuan. Tujuan dari maha luas, tujuannya tidak terbatas. Tujuannya itu tidak lain adalah tujuan hidup manusia. Lalu dalam arti secara sempit, tujuannya ditentukan oleh pihak luar. Tujuan pendidikannya adalah untuk mempersiapkan hidup. Jadi seperti kita masuk SD, kita mempersiapkan hidup untuk tingkat yang lebih tinggi lagi. Kita mempersiapkan hidup untuk masuk ke SMP. Ketika kita masuk SMP, kita mempersiapkan untuk masuk ke SMA. Dan seterusnya. Lalu tujuan dari luas terbatas. Tujuannya bersifat menopang pencapaian tujuan hidup, sama seperti tujuan dari maha luas. Jadi luas terbatas ini dia menengahi antara pengertian maha luas dan pengertian dalam arti secara sempit. Jadi dia merupakan titik tengah antara keduanya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu Batara Direza. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Batara Direza. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan pendekatan ilmiah.
Pendidikan pendekatan ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Analisis. Maksudnya menjabarkan suatu hal dalam unsur-unsur yang lebih kecil, karena dalam pendidikan ada batas-batas tertentu dipandang dari sudut ilmu tertentu, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, deskriptif. Maksudnya menggambarkan secara terinci tentang unsur-unsur kependidikan yang menjadi objek penyelidikannya. Yang ketiga, empiris. Maksudnya mengungkap prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pendidikan dengan menggunakan prosedur kerja yang cermat, terencana, melalui pendirian dan berdasarkan pikiran yang logis. Yang keempat, mulai dengan suatu asumsi. Maksudnya suatu pendapat yang diakui kebenarannya tanpa pembuktian. Dengan kata lain, suatu pendapat dalam suatu disiplin ilmu tertentu dalam pendidikan sudah diakui kebenarannya oleh para pemerhati pendidikan. Pengertian pendidikan ilmiah yaitu pada kajian setiap karakteristik keilmuan dari setiap disiplin ilmu yang dipersembahkan terhadap pendidikan. Disiplin ilmu tersebut ada 5, salah satu yaitu psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan, politik pendidikan, dan ekonomi pendidikan. Menurut psikologi pendidikan adalah studi tentang kegiatan-kegiatan atau tingkah laku individu dalam keseluruhan ruang lingkup hidupnya, dari dalam kandungan sampai balita, dari masa kanak-kanak sampai dewasa, serta masa tua. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa individu merupakan titik sentral dalam melaksanakan aktivitas hidupnya dalam mencapai tingkat kematangan dari setiap tugas perkembangannya. Karena setiap individu dalam hal ini, siswa dituntut dapat mengembangkan segala potensi dirinya dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Pandangan-pandangan psikologis tersebut kiranya mengarah pada pola ideografis yang menekankan pada tuntunan individu. Pengertian pendidikan dari sudut pandang psikologis adalah individualis atau proses pengembangan individu. Kemudian menurut sosiologi pendidikan yaitu studi tentang interaksi antara individu dalam kehidupan kemasyarakat. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup tidak lepas melakukan hubungan dengan manusia lain atau dengan kelompok atau dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pandangan sosiologi bahwa manusia adalah animal sosiale atau binatang yang hidup bermasyarakat. Pandangan-pandangan sosiologis tersebut kiranya mengarah pada pola kegiatan sosial yang bersifat pola monoteis yang menekankan pada tuntutan institusi atau peranata sosial. Kemudian menurut antropologi pendidikan yaitu pengetahuan tentang manusia atau studi tentang ras manusia. Cabang antropologi dewasa ini terdiri dari antropologi biologi atau fisik, antropologi sosial budaya, linguistik, dan arkeologi. Cabang ilmu ini yang berdekatan dengan pendidikan adalah antropologi biologis atau fisik dan antropologi sosial budaya. Menurut pandangan antropologi biologi atau fisik bahwa manusia adalah Homo sapiens atau makhluk yang diberkahi ratio. Atas dasar tersebut, maka yang menjadi kajian dalam pendidikan adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai keharusan dan kemungkinan pendidikan karena manusia lahir tanpa dibantu manusia tidak mungkin terjadi manusia sempurna dan tidak mungkin terjadi interaksi dan interelasi. Di sisi lain, antropologi budaya merupakan cabang antropologi yang mempelajari tingkah laku manusia, yang salah satunya mempelajari segala sesuatu dalam bidang sosial ataupun budaya. Kemudian, politik pendidikan merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan atau studi pemerintahan negara. Pandangan politik bahwa manusia sebagai animal politikon atau binatang yang hidup berpolitik. Artinya bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan berbangsa dan negara tidak lepas dalam mengikuti kehidupan politik.
Pandangan tersebut mengupayakan memajukan masyarakat Indonesia dalam pencaturan politik, baik pencaturan politik dalam negeri maupun internasional. Ilmu politik dalam hubungan dengan pendidikan merupakan dasar dalam pengelolaan pendidikan secara makro, karena mau tidak mau sistem pendidikan yang dianut akan selalu tergantung pada sendi-sendi politik yang dilakukan dalam suatu kurun pemerintahan yang memegang kekuasaan. Kemudian, ekonomi pendidikan yang mempelajari ilmu tentang usaha-usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang upaya manusia memperoleh kemakmuran material. Menurut pandangan ekonomi, bahwa manusia adalah animal economicus atau binatang yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Artinya, binatang yang selalu berupaya memperoleh kebutuhan dirinya. Dalam kegiatan-kegiatan ekonomi akan ada barang yang diproduksi yang didistribusikan untuk kebutuhan konsumen sebagai barang konsumsi yang dibutuhkan sepanjang waktu. Karena itulah manusia pasti mengisi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ekonomi merupakan penopang bagi pendidikan, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pendidikan akan ditentukan dengan perhitungan secara ekonomi. Oleh karenanya, kondisi ekonomi akan mempengaruhi kemampuan dalam dan kegiatan pendidikan. Artinya bahwa tinggi rendahnya anggaran yang dimiliki merupakan modal dalam keberlangsungan pendidikan. Dalam prinsip ekonomi disebut bahwa bagaimanakah modal yang telah dikeluarkan oleh manusia dalam pendidikan diharap dapat diperoleh kembali modalnya plus keuntungannya. Sedangkan menurut mikroekonomi, bagaimana modal yang telah ditanam dalam pendidikan dapat diperoleh keuntungannya menjadi manusia yang profesional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Di sini ada 3 definisi dari 3 pengemuka, yaitu dari Campbell. Sistem merupakan komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Lalu di sini ada pendapat dari Elias M. Award. Sistem adalah sekumpulan komponen yang terorganisir satu sama lain sesuai rencana untuk mencapai tujuan. Lalu Urmar Tirta Raharja mengemukakan bahwa sistem itu kesatuan integral dari sejumlah komponen-komponen yang berpengaruh fungsinya masing-masing. Secara fungsi komponen itu terarah pada satu tujuan. Menurut 3 pendapat tersebut, ada beberapa makna dalam pengertian sistem, yaitu adanya sekumpulan, adanya satuan komponen yang tak bisa dipisahkan, bagian yang punya hubungan satu sama lain, setiap komponen punya perannya masing-masing, dan adanya tujuan. Lalu Reja Mulia Harjo mengungkapkan bahwa karakteristik sistem itu ada keseluruhan merupakan hal utama dan bagian-bagian merupakan hal keduanya. Lalu adanya kesatuan dari bagian-bagian. Bagian yang membentuk keseluruhan tak dapat dipisahkan. Setiap bagian memainkan perannya. Sifat bagian dan fungsi diatur oleh keseluruhan bagian-bagiannya. Dan keseluruhan merupakan konfigurasi dari energi dan berperilaku seperti unsur tunggal yang tidak kompleks, dan harus dimulai dari keseluruhan sebagai suatu dasar bagian dan hubungan cara berangsur. Lalu di sini ada gambar model sistem sederhana. Kalau untuk input itu berupa masukan yang masuk dalam sistem itu, dan input itu biasanya bisa berupa informasi, energi, dan bahan-bahan. Kalau proses itu merupakan proses pengubahan barang yang input menjadi, maksudnya input ini diolah menjadi barang yang akan jadi, yaitu menjadilah output. Output merupakan hasil barang yang dibentuk dari proses tadi. Jadi input ini dibentuk saat di bagian proses, lalu jadilah output. Lalu Umar Tirta Raharja mengemukakan bahwa model sistem
Itu tahapannya dari raw input menuju proses yang dibarengi oleh instrumental input dan environmental input. Instrumental itu bisa berupa input yang berbentuk teori. Kalau environmental itu adalah masukan yang berbentuk dari pengaruh lingkungan itu sendiri dan berakhirnya di output hampir sama seperti sebelumnya, namun di gambar model sistem ini proses ini didukung oleh instrumental dan environmental input. Lalu sistem berdasarkan sudut pandang dari wujudnya ada fisik, biologik, dan sosial. Lalu dari asal-usulnya ada yang alamiah dan buatan manusia, dan hubungan dengan lingkungannya bisa terbuka dan juga tertutup. Klasifikasi sistem tersebut bila dikaitkan dengan pendidikan sebagai suatu sistem, maka pendidikan berada di sistem sosial, terbuka, dan buatan manusia. Nah, lalu pendidikan sebagai sistem sosial modelnya seperti ini. Ini ada input, lingkungan, dan juga dilanjutkan di proses pendidikan dan diakhiri lagi dengan hasil pendidikan. Hampir sama dengan sebelumnya yang bagian langkah input, proses, output, yang dimana definisinya kalau input itu ya segala masukan yang di dalam suatu lingkungan, lalu di proses ini sudah masuk langkah mengubah masukan mentah menjadi output, dan hasilnya menjadi manusia yang terdidik. Output juga bisa berupa umpan balik untuk sistem pendidikan agar diadakan modifikasi atau revisi. Nah, ini definisi langkah per langkahnya. Jadi kalau di input itu ada informasi yang bisa berupa biodata peserta didik, lalu informasi operasional berupa info tentang penduduk, barang-barang yang dipakai dalam pendidikan, ilmu, dan sebagainya. Lalu di energi ini itu data tenaga penduduk dan maksudnya pendidik dan penduduk yang terlibat dalam sistem pendidikan. Lalu bahan-bahan itu bisa berupa barang produksi dan bisa berupa penghasilan nasional. Maaf ya, sedikit revisi. Jadi bahan-bahan di sini bisa berupa produksi, misal buku, alat peraga, dan sebagainya, dan penghasilan nasional, atau bisa juga disebut APBN, APBD, yang disediakan untuk pendidikan, misalnya BOS, SPP, dan sebagainya. Lalu di bagian transformasi, di dalam itu ada komponen berupa, ya itu cukup panjang juga ya kalau saya sebutin satu-satu. Ya bisa tujuan. Jadi ini langkahnya tuh isinya tujuan, organisasi, masa, program isi, prasarana, sarana dan teknologi, biaya, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Lalu bentuknya juga bisa berupa administratif, yaitu pengelolaan pendidikan nasional oleh pemerintah, dan juga transformasinya bisa operasional, yang dimana proses ini pengelolaan pendidikannya itu oleh sekolah itu sendiri dan pendidikan luar sekolah. Dan di tahapan akhir yaitu hasil, orang yang terdidik memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan orang-orang yang terdidik dapat berperan sebagai orang yang ingin mengembangkan kemampuannya menjadi seseorang yang baik dan menjadi hamba Tuhan yang baik. Kesimpulannya, berdasarkan uraian sekilas tentang teori sistem tersebut memberikan arah tentang gambaran pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Artinya pendidikan dapat dilihat dari keseluruhan aspek input, proses, dan output.
Dan juga pendidikan adalah keseluruhan yang terintegrasi atau tersatukan yang tidak dapat terpisahkan dari proses yang mulai dari input yang diproses atau ditransformasi oleh komponen pendidikan yang berhubungan satu sama lain dengan perannya masing-masing atau fungsinya masing-masing yang berjalan seiring satu jalan. Dan setelah dari proses yang satu jalan tersebut, maka tujuan pendidikan yaitu menghasilkan manusia yang terdidik yang mempunyai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik, sekian dari saya, dan juga kelompok 1 atas semua presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.